Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing akademik serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, kita perhatikan di sekeliling kita. Berapa banyak dari kita yang membuka smartphone dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur? Berapa jam dalam sehari kita menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, maupun WhatsApp? Kita adalah generasi digital native, generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar menguasai teknologi? Apa justru teknologi yang menguasai kita? Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato dengan tema literasi digital kritis, yaitu membekali mahasiswa menjadi penambang emas informasi di era banjir data. Pidato ini membuka mata kita tentang pentingnya tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi menguasainya secara kritis untuk kesuksesan akademis dan karir masa depan kita. Pertama, mari kita lihat fakta yang mengejutkan tentang kondisi literasi digital kita pada saat ini. Menurut data Kementerian Komunikasi Digital tahun 2022, indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,54 dari skala 1 sampai 5. Yang masuk kategori sedang, lebih memprihatinkan lagi. Pilar keamanan digital menjadi pilar dengan skor terendah. Apa artinya ini? Saudara-saudara, ini berarti meskipun kita merasa sudah melek dengan teknologi karena bisa menggunakan berbagai aplikasi, kemampuan fundamental kita dalam melindungi data pribadi dan mengamankan akun digital masih sangat-sangat lemah. Penelitian terhadap mahasiswa Indonesia juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari kita menghabiskan lebih dari 5 jam sehari menggunakan smartphone untuk bermain game dan media sosial. Namun, indeks kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menyeleksi informasi hanya berada di kategori yang cukup. Bayangkan, kita menghabiskan begitu banyak waktu di dunia digital, tetapi kemampuan kritis kita untuk memfilter informasi yang benar dan salah masih sangat-sangat rendah. Rekan-rekan yang saya hormati, kedua, mari kita pahami 4 pilar utama literasi digital yang harus kita kuasai. Pilar pertama adalah keterampilan digital. Ini bukan sekedar bisa membuka aplikasi, mengirim pesan, tetapi kemampuan menggunakan tools produktivitas, menganalisis data, memanfaatkan platform digital yang perlu akademis dan profesional. Pilar kedua adalah etika digital. Di era media sosial, setiap postingan kita meninggalkan jejak digital. Kita harus memahami tanggung jawab kita dalam berkomunikasi di ruang digital, menghormati hak cipta, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau informasi hoax. Pilar ketiga adalah keamanan digital atau digital security. Inilah pilar yang paling lemah menurut data nasional. Banyak dari kita yang menggunakan password yang sama untuk semua akun. Berapa banyak pernah mengklik tautan mencurigakan? Keamanan digital bukan hanya tentang antivirus, tetapi tentang kesadaran akan ancaman cyber dan cara melindungi diri kita. Pilar keempat adalah budaya digital atau digital culture. Ini tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk membangun kolaborasi, inovasi, kontribusi positif bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, mengapa literasi digital kritis sangat penting bagi masa depan kita? Jawaban pertama, kesuksesan akademis. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik dapat mengakses jurnal ilmiah, melakukan riset dengan efektif, menggunakan tools analisis data dan berkolaborasi sesama mahasiswa. Dan berbagai negara mereka tidak hanya mengkonsumsi informasi, tetapi mampu mengevaluasi kredibilitas sumber dan mensintesis pengetahuan dan dengan kritis. Jawaban kedua, daya saing profesional di dunia kerja yang semakin kompetitif. Hampir semua profesi membutuhkan keterampilan digital, kemampuan menganalisis data, menggunakan software industri, dan beradaptasi dengan teknologi baru bukan nilai tambah lagi, tetapi kebutuhan dasar.